Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Risna di DWD. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini saya memasak sayur lodeh rebung kacang panjang yang pastinya sedap banget, aromanya harum, warnanya juga cantik, sangat menggugah selera. Ini juga kaya akan nutrisi ya teman-teman. Selain untuk menu harian pendamping nasi putih, cocok banget ya. Dan bagaimana cara saya memasaknya, apa saja bumbu yang saya gunakan, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya saya pakai 300 gram rebung yang sudah dipotong-potong seperti ini, dan ini sudah saya cuci ya teman-teman. Selanjutnya rebungnya ini saya potong korek api panjang-panjang seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, sekarang saya akan lanjut untuk merebus rebungnya. Ini sudah saya panaskan air dan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Garamnya diaduk sampai larut ya. Kemudian masukkan rebung dan kita rebus sampai rebungnya matang. Untuk rebung yang saya pakai ini nggak ada pahit-pahitnya teman-teman. Rebung itu ada yang pahit, ada yang enggak ya. Kebetulan saya dapatnya yang enggak pahit. Kalau teman-teman di rumah dapat rebung yang pahit, cara untuk mengatasi rebungnya biar enggak pahit, direbus lama sampai pahitnya hilang ya. Oke, sambil menunggu rebungnya matang, sekarang siapkan untuk bahan berikutnya. Ada kacang panjang, ini saya pakai 6 helai. Kemudian potong-potong kacang panjangnya, disesuaikan selera aja ya. Untuk potongan kacang ini mau panjang-panjang atau mau pendek, sesuai selera aja. Dan untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan kebutuhan aja. Kemudian ada udang. Ini udang segar ya teman-teman, saya pakai yang ukurannya besar. Ini enggak harus yang ukuran besar ya, kebetulan saya ada stok yang ukuran besar aja. Ini kurang lebihnya ada 100 gram. Kalau teman-teman di rumah nggak ada udang segar, boleh menggunakan udang kering ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbu aromatiknya. Ada lengkuas, ini saya pakai 2 ruas, kemudian digeprek. Ada jahe, ini kurang lebih 2 cm, digeprek juga. Kemudian ada daun jeruk, ini kurang lebihnya ada 3 lembar. Dan 3 lembar juga daun salam. 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian ditali. Oke, sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang putih, ini dipotong kecil-kecil ya teman-teman, seperti biasa sebelum dihaluskan dipotong kecil-kecil. Bawang putihnya ini saya pakai 8 siung. Kemudian ada bawang merah, ini saya hitung 10 siung ya. Ukurannya campuran, ada yang gede ada yang sedang, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai 1 cm, boleh dibakar boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri, saya pakai 3 butir, ini boleh disangrai dulu boleh enggak, ini saya enggak disangrai ya teman-teman. Kemudian ada kencur, ini saya hitung 3 ruas tapi ukurannya kecil-kecil ya. Ini dipotong-potong. Kemudian ada cabai, ini totalnya kurang lebih ada 100 gram ya. Ini campur ya teman-teman, ada rawit merah, rawit putih, kemudian ada cabai merah besar dan juga ada cabai merah keriting. Ini sudah saya rebus sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekarang semua bumbunya kita masukkan ke dalam blender. Saya akan haluskan menggunakan blender. Kalau teman-teman mau bumbunya dihaluskan menggunakan cobek, mau diulek boleh, silahkan saja ya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, setengah sendok teh terasi. Kemudian dikasih air ya untuk membantu menghaluskan, boleh juga menggunakan minyak goreng. Kita haluskan bumbunya sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus kita tuang dalam wadah. Dan ini rebungnya sudah matang teman-teman. Sekarang saya akan angkat dulu rebungnya. Oke teman-teman, semua bahan dan bumbu sudah siap. Dan ini saya tambahkan juga santan encer. Kemudian ada santan kental, ini saya beli seperempat. Harganya 7.000 ya kalau di tempat saya, dan ini dari kelapa yang segar ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk proses memasaknya. Sudah saya panaskan minyak dan sekarang saya tumis dulu udangnya ya teman-teman, sampai udangnya berubah warna dan aromanya harum.
Kalau udangnya sudah berubah warna dan aromanya sudah harum, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai berubah warna, sampai aromanya harum ya teman-teman. Sebelumnya saya tambahkan dulu bumbu aromatiknya. Ada lengkuas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya matang, warnanya cantik. Kemudian saya tambahkan juga santan encer ya teman-teman. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan, berarti ini ditambahkan air biasa ya. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, saya masukkan kacang panjang dan juga rebungnya. Masak hingga sayurannya matang. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke teman-teman, ini sayurannya sudah mau matang. Sekarang saya akan masukkan santan kentalnya terlebih dahulu ya. Kalau santan sudah masuk, kita harus sering aduk-aduk teman-teman biar santannya tidak pecah. Oke, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka, boleh ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau saya nggak pakai ya teman-teman. Oke, sekarang aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Sebelum mendidih tanah, ini saya tambahkan dulu bawang goreng biar makin mantap. Kemudian diaduk-aduk sebentar, masak hingga kuahnya mendidih tanah ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya akan cicipin dulu. Dan ini masih kurang asin ya, saya tambahkan lagi garamnya. Kemudian diaduk kembali, masak hingga kuahnya mendidih tanah. Kalau kuahnya sudah mendidih, yang terakhir saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya. Kemudian matikan kompornya, lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan plating ya teman-teman, kita sajikan secukupnya aja ya. Dan inilah hasilnya, sayur lodeh, rebung dan juga kacang panjang sudah siap untuk disajikan. Ini aromanya sangat harum banget. Ada penambahan udang itu bikin makin sedap dan aromanya semakin menggugah selera ya. Yang pertama, siapkan 8 kotak tahu putih atau bisa tahu kuning atau tahu coklat. Kemudian tahunya ini dipotong kecil-kecil ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Untuk jumlah tahu ini bisa disesuaikan seberapa banyak teman-teman mau masak sayurnya ya, dan nanti bumbunya juga menyesuaikan. Kalau sudah, ini mau saya goreng dulu ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan minyaknya sudah panas. Kemudian kita masukkan tahu. Kita bisa ratakan ya biar semuanya kecelup dengan minyak. Karena goreng tahu ini lama, kita bisa tinggal dulu dan lanjut siapkan kluweh ya. Kluweh itu mirip dengan nangka ya teman-teman, tapi dia versinya kecil dan untuk teksturnya juga sedikit berbeda ya, cuman mirip saja. Mungkin ini serumpun ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Kalau di tempat saya ini namanya kluweh ya. Ini saya kupas dulu teman-teman. Ini dikupas dulu sampai bersih. Untuk getahnya ini sedikit berbeda dengan nangka ya teman-teman. Ini getahnya tidak terlalu banyak seperti nangka. Untuk satu buah ini harganya ada yang 5.000, ada yang 7.000 dan 8.000, tergantung besar kecilnya buah kluweh ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah dikupas bersih seperti ini kita bisa belah dan kita potong-potong ya. Nyucinya nanti saja ya. Kita belah dulu menjadi 2 bagian, kemudian belah lagi menjadi beberapa bagian yang ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Nah, bedanya kalau kluweh ini untuk tulang tengahnya ini tetap kita masak ya, ini bisa dimasak. Kalau nangka itu kita buang ya biasanya. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau kluweh ini juga bijinya kecil-kecil teman-teman, dan buahnya itu juga tidak bisa besar ya, nggak seperti nangka. Ini saya potong-potong kecil seperti ini teman-teman. Ini motongnya juga mirip dengan nangka ya. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, ini nanti kita bisa rendam di air bersih ya. Ini sudah siapkan baskom dan juga
air ya, kita tuang di sini. Nah, ini boleh ditambahkan garam, boleh tidak ya. Ini kita rendam dulu sebentar. Setelah itu nanti kita bisa bilas sampai bersih dengan menggunakan air mengalir. Kita kembali ke tahu yang kita goreng ya teman-teman. Ini tahunya sudah berkulit seperti ini. Kita bisa angkat aja. Ini sudah cukup ya. Dan kita tiriskan, taruh dalam wadah. Dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu ya. Siapkan juga santan. Saya menggunakan 450 ml santan segar. Boleh juga diganti dengan santan instan 1 bungkus atau 2 bungkus, sesuaikan selera ya. Lanjut untuk bumbu aromatiknya, ada 2 ruas lengkuas. Ini mau saya potong menjadi bagian yang lebih kecil dulu ya teman-teman. Kemudian saya geprek. Boleh juga diiris tipis-tipis, sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian ada 3 lembar daun salam yang sudah dicuci bersih. Jadi bumbu aromatiknya ini enggak neko-neko teman-teman. Lanjut kita siapkan juga untuk bumbu yang akan dihaluskan. Bawang putih ini saya pakai 7 siung, dipotong kecil-kecil dulu ya sebelum dihaluskan. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Untuk bawang merah ini saya pakai lebih banyak, ada 11 siung. Ini sama dipotong kecil-kecil ya. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada 1 cm sampai 1,5 cm ya. Kemudian ada kencur 1 ruas, dipotong kecil-kecil. Kemudian juga ada kemiri, ini saya menggunakan 2 butir ya. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya teman-teman. Kemudian ada cabai. Untuk cabai merah keritingnya ini sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk cabai rawitnya ini kebetulan nggak saya rebus tadi ya. Lanjut, semua bumbu kita masukkan dalam blender. Tambahkan 1 sendok teh terasi, 2 sendok teh ketumbar bubuk, boleh juga diganti ketumbar butiran. Kemudian masukkan juga cabai, kita masukkan semua. Tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan bumbunya ya. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan teman-teman, dan ini sudah siap untuk digunakan. Kita akan langsung tumis saja bumbunya. Sebelumnya ini sudah saya panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis bumbunya ini sampai mengental, sampai matang. Warnanya juga berubah ya teman-teman. Karena ini tadi menghaluskan menggunakan air, jadi prosesnya agak sedikit lama ya teman-teman. Jadi harus sabar menumis bumbu biar hasil kuahnya nanti sedap ya. Nah, ini bumbunya sudah mengental seperti ini teman-teman. Warnanya sudah berubah dan aromanya juga sudah harum banget. Ini tandanya bumbunya sudah matang ya. Selanjutnya saya akan masukkan kluwih. Ini untuk merebus kluwih itu lebih cepat dibanding nangka ya teman-teman. Enggak seperti nangka ya, ini lebih cepat masaknya. Kita aduk dulu ya biar bumbunya tercampur rata seperti ini. Kalau bumbunya sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan air. Untuk penambahan air ini bisa dikira-kira, boleh ditambahkan 1 gelas dulu untuk mematangkan sayurannya ya. Dan jangan lupa masukkan lengkuas dan juga daun salam. Jadi untuk resep sayur lodeh kluwih ini bumbu aromatiknya saya hanya pakai daun salam dan juga lengkuas ya. Kita cek dulu ya teman-teman, apakah kluwihnya sudah matang atau belum. Kalau kluwihnya belum matang, airnya sudah sat, kita bisa tambahkan lagi airnya dan kita rebus kembali ya hingga kluwihnya matang. Kalau sudah sat dan kluwihnya sudah matang seperti ini teman-teman, ini kluwihnya sudah matang ya. Tadi sudah saya cek lagi. Saya akan masukkan tahu yang sudah digoreng, kemudian masukkan juga santannya ya. Kalau ini santannya nanti terlalu kental, teman-teman boleh tambahkan sedikit air ya. Kemudian bisa kita aduk-aduk ya teman-teman. Kalau santannya sudah masuk, biar tidak pecah, ini harus sering kita aduk-aduk. Jangan lupa tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka, boleh ditambahkan sedikit gula pasir untuk penyeimbang rasa ya. Dan ini saya tambahkan bawang merah goreng sebelum mendidih ya teman-teman. Jadi nanti rasa kuahnya tuh lebih sedap dan aromanya lebih wangi lagi ya.
Oke, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, dan masak hingga kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan ini masih kurang asin, jadi saya tambahkan lagi dan aduk kembali hingga semua bumbunya tercampur rata. Dan kita masak hingga kuahnya mendidih tanak. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mendidih tanak, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita plating dulu ya. Kita tata di mangkok seperti ini biar penampilannya semakin menggugah selera ya. Warnanya cantik sekali teman-teman, dan aromanya juga sangat sedap, harum. Dan yang terakhir ini juga saya tambahkan lagi bawang merah goreng ya. Dan inilah hasilnya. Sayur lodeh, kluweh, dan tahu sudah siap untuk disajikan. Ini langsung saya cobain. Saya kebetulan ada lontong, jadi saya makan dengan lontong. Bismillah. Masya Allah, ini sedap, enak banget untuk teman makan lontong, ketupat, ataupun nasi putih ya. Rasanya sedap, gurih, dan pedasnya juga pas, mantap banget, cocok untuk menu sehari-hari. Bisa juga untuk ide jualan sayur matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang pertama, saya akan merebus telurnya dulu. Ini saya gunakan 6 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman ya. Boleh lebih dari 6 butir. Rebus telurnya sampai matang. Dan ini hasil telur yang sudah direbus ya teman-teman. Sudah saya kupas juga. Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk telurnya ini. Kemudian untuk bahan yang kedua, ini saya menggunakan labu sawah. Kalau di tempat saya namanya labu sawah ya. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Dan ini saya beli seharga 5.000 ya. Kalau di tempat saya tuh labu seperti ini agak lumayan mahal ya. Kalau di kampung ini sangat murah sekali. Mungkin hanya 2.000 atau 1.500 ya kalau ukuran kecil seperti ini. Dan ini dikupas dulu kulitnya. Ini kulitnya agak keras ya teman-teman. Oh ya teman-teman, labu sawah ini selain untuk sayur, ini bisa buat lalapan ya, direbus, dicocol sama sambal, ini juga sangat enak sekali. Dan ini saya ambil bagian dagingnya saja. Untuk bagian tengah ini saya tidak gunakan, meskipun ini masih muda ya, tapi saya gunakan yang bagian daging pinggirnya saja. Kemudian diiris memanjang seperti ini, atau bisa kotak-kotak juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah, bisa pindah ke mangkok dan selanjutnya cuci sampai bersih ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 6 siung bawang putih, ukurannya besar ya. Ini dipotong-potong dulu ya teman-teman. Kemudian juga ada bawang merah. Jumlah bawang merah ini lebih banyak dari bawang putih ya. Dan ini juga saya potong kecil-kecil seperti ini, biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja. Untuk kunyit ini bisa dibakar, bisa tidak ya. Kemudian kencur, ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Untuk kencurnya ini harus ada karena bikin sedap ya. Kemudian ada 4 butir kemiri. Untuk kemiri ini saya tidak sangrai ya, karena tidak sempat ya teman-teman. Sudah buru-buru masaknya, jadi nggak sempat saya sangrai. Kemudian ada cabai ya, ini sudah saya siapkan cabai yang sudah direbus. Saya menggunakan cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk cabai merah keritingnya ini saya menggunakan 4 buah saja ya. Kemudian ada terasi, ketumbar, dan juga lada. Oke, sekarang kita akan haluskan. Ini semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Ini boleh menggunakan blender, boleh menggunakan ulekan ya. Kemudian tambahkan minyak dan haluskan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, teksturnya halus banget. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 1 batang serai. Ini sudah dimemarkan, kemudian ditali simpul seperti ini. Kemudian juga ada lengkuas, ini sekitar 1 ruas ya. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Ini sudah saya cuci bersih semua. Oke, sekarang siapkan panci, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini kita tumis ya sampai bumbunya itu harum, berubah warna, dan juga matang ya pastinya. Masukkan juga bumbu cemplungnya.
Kemudian tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya, dan ini aromanya juga sudah keluar, warnanya sudah berubah cantik seperti ini. Ini benar-benar sangat harum ya teman-teman. Kalau bumbunya harum gini dijamin kuahnya itu bakal sedap banget ya. Oke, sekarang masukkan air ya, ini dikira-kira saja. Karena nanti saya menggunakan santan instan, jadi ini saya kasih airnya agak banyak ya. Dan ini sudah mendidih, bisa kita masukkan labunya. Masukkan juga telur. Sekarang tambahkan garam, kaldu jamur. Teman-teman kalau suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Dan ini saya masukkan 2 bungkus santan instan. Mereknya bebas ya, boleh apa saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Rasanya pasti lebih gurih lagi kalau menggunakan santan yang segar. Karena ini saya masaknya praktis, jadi saya menggunakan santan instan saja ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masak sampai mendidih kuahnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang garam bisa ditambahkan lagi ya. Dan ini sayurannya juga sudah matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya tambahkan 1 sendok makan bawang goreng. Kemudian masak lagi sampai kuahnya ini mendidih tanak. Kalau sudah matang bisa kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan ya. Untuk memasak sayur lodeh labu tahu ini sangat cepat sekali prosesnya, karena labunya juga cepat matang ya teman-teman. Dan ini aromanya benar-benar sangat harum, kuahnya tuh sedap banget. Ini bisa dinikmatin bersama nasi putih, bisa juga untuk sayur lontong ataupun ketupat ya. Ini sangat enak banget pokoknya. Dan ini juga menu yang sederhana, praktis karena lauk dan sayur sudah jadi satu. Dan ini saya tambahkan lagi ya bawang gorengnya biar makin mantap aromanya. Oke teman-teman, sayur lodeh labu dan telur siap untuk disajikan. Sangat mudah bukan? Silahkan nanti dicobain ya. Terima kasih. Untuk bahannya ini saya punya pepaya muda, ukurannya cukup besar. Jadi saya pakai separuh aja ya teman-teman. Dan ini bagian bijinya sudah saya buang, sudah saya kupas juga. Kemudian ini mau saya potong memanjang ya teman-teman. Ini dipotong dengan ukuran yang lebih kecil dulu seperti ini. Kemudian bisa dipotong memanjang, untuk ketebalannya bebas ya teman-teman, atau mau diserut juga boleh ya, tapi kalau diserut teksturnya yang pasti lebih kecil-kecil ya. Kalau sudah bisa kita pindah dalam wadah. Ini saya pindah dalam baskom ya teman-teman. Nah kalau sudah dimasukkan semua dalam baskom, kita bisa tambahkan air sampai pepayanya kerendam ya teman-teman. Kemudian sisihkan dulu. Kemudian siapkan 100 ml air, tambahkan setengah sendok teh kapur sirih. Kapur sirihnya kita larutkan seperti ini teman-teman. Kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tuang ke rendaman pepayanya ya. Dan untuk endapan kapur sirih ini tidak dipakai ya teman-teman. Kemudian kita bisa aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Kalau kira-kira sudah tercampur rata, ini kita bisa diamkan kurang lebih 5 menit saja, lalu dibilas sampai bersih ya, dengan menggunakan air mengalir, biar pencucian pepayanya ini lebih bersih pastinya. Dan kita sisihkan dulu. Lanjut untuk bahan yang kedua, ada kacang panjang. Ini saya menggunakan 7 helai, dipotong sesuai selera ya. Untuk panjangnya boleh 2 cm, boleh 3 cm, sesuaikan selera. Kalau sudah, kita bisa pindah dalam wadah dan kita bisa cuci sampai bersih, lalu kita sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada 7 siung bawang putih. Ini biasa sebelum dihaluskan kita bisa potong-potong dulu. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merah ini saya menggunakan 9 siung ya, ukurannya campur, ada yang gede ada yang kecil. Kemudian kita potong-potong, sisihkan. Kemudian ada kencur. Untuk kencur ini saya menggunakan 4 cm.
ukurannya lumayan agak besar ya teman-teman. Kemudian dipotong-potong. Terus kemiri, ini saya menggunakan 3 butir kemiri, boleh disangrai dulu boleh tidak ya, sesuaikan selera aja. Yang penting nanti numis bumbunya sampai matang ya teman-teman. Kemudian untuk cabai, ini cabai sudah saya rebus ya. Ada cabai merah keriting, saya menggunakan 10 buah atau bisa juga disesuaikan selera. Ini saya potong untuk ukurannya biar agak lebih pendek. Kemudian untuk cabai rawitnya ini saya menggunakan 11 buah. Ini juga sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk tingkat kepedasan sayur nanti bisa sesuaikan aja ya. Kemudian tambahkan 1 cm kunyit. Ini kunyitnya boleh dibakar dulu boleh enggak ya. Semua bumbu kita masukkan dalam blender, kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, 1 sendok makan udang kering, kalau nggak ada boleh diganti dengan terasi ya. Kemudian tambahkan air untuk membantu menghaluskan bumbunya. Setelah halus bumbunya seperti ini ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Kembali ke rendaman pepaya ya teman-teman, ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya bilas, pastinya ini sudah siap untuk digunakan. Oke teman-teman, bahan dan bumbu sudah siap semua ya. Kita langsung aja ke proses memasaknya. Yang pertama kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu ya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jangan lupa bersihkan blendernya agar tidak ada bumbu yang kebuang ya. Kemudian bisa kita aduk-aduk dan tumis sampai bumbunya mengental. Karena ini saya menghaluskan menggunakan air, otomatis kita memasaknya lebih lama ya teman-teman. Nah kalau bumbunya sudah mengental seperti ini, kita bisa tambahkan untuk bumbu aromatiknya ya. Masukkan 2 lembar daun salam, 2 ruas lengkuas yang sudah dipotong, boleh juga digeprek. Kemudian 3 lembar daun jeruk, sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya wangi banget sampai kemana-mana ya teman-teman. Ini kalau takaran bumbunya pas dan masak bumbunya benar-benar matang itu aromanya Masya Allah wangi banget. Yang pasti nanti kuahnya juga sedap ya. Sekarang kita bisa masukkan kacang panjang ya, karena bumbunya sudah matang. Masukkan juga pepaya. Ini kita masak bareng aja karena ini juga cepat matang semua ya teman-teman. Kemudian kita bisa aduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur dengan bumbu ya, tanpa ditambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan air. Untuk air ini kira-kira setengah mangkok ya, kurang lebih ada 250 ml. Ini kita bisa aduk hingga semua tercampur rata. Untuk jumlah air kalau kira-kira masih kurang nanti bisa ditambahkan ya. Oke teman-teman, kita masak sampai sayurannya 70% tingkat kematangannya. Lalu kita bisa tambahkan santan segar sebanyak 400 ml. Boleh juga menggunakan santan instan ya. Kemudian ini saya tambahkan sedikit lagi air karena kuahnya masih kurang teman-teman. Jadi saya tambahkan lagi airnya. Lalu kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah kalau santan sudah masuk, ini harus kita sering aduk-aduk ya teman-teman, biar tidak pecah santannya. Meskipun menggunakan santan instan juga harus tetap diaduk-aduk ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Ini tidak saya tambahkan gula pasir ya teman-teman, karena pepaya sendiri sudah manis ya. Oke, kita aduk hingga semua bumbunya tercampur rata dan masak hingga sayurannya matang dan kuahnya mendidih tanah ya. Nah sebelum mendidih ini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya teman-teman, biar nanti aromanya dan rasa kuahnya lebih mantap lagi ya. Kita aduk-aduk dulu karena ini belum mendidih ya, jadi kita harus tetap aduk seperti ini ya teman-teman. Kita masak hingga kuahnya mendidih tanah. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya masih kurang asin, tambahkan lagi garamnya dan kemudian bisa diaduk kembali hingga garamnya tercampur rata. Masak hingga kuahnya mendidih tanah ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanah dan sayurannya sudah matang, kita taburin lagi bawang merah goreng di atasnya, lalu matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Kita tata dulu sebelum kita sajikan di meja makan ya.
Dan inilah hasilnya masakan kita hari ini, sayur lodeh, pepaya muda, dan kacang panjang, lengkap dengan tips dan cara memasaknya ya teman-teman. Sangat mudah sekali bukan? Dan ini rasanya sedap banget. Untuk tekstur pepayanya ini tidak lembek teman-teman, dan tidak mudah hancur, masih utuh, cantik. Ini enak banget, silahkan nanti dicoba ya. Ini sangat cocok banget untuk teman makan lontong ataupun ketupat, untuk menu sehari-hari ataupun menu lebaran ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, teman-teman bisa kasih like, komen, dan juga share di media sosial sebanyak mungkin ya yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.